inputnya harus berbentuk 2 dimensi. Apakah bisa 1 dimensi? Tidak bisa. Jadi dia memang spesialisasinya adalah memproses image, gitu ya. Dan di sini suatu convolutional network ini bisa jadi dia tidak hanya, misalnya ada input, dia bukan hanya satu layer begitu, tapi bisa jadi ada banyak layer. Dan sebenarnya yang inputnya satu ini, satu layer, bisa jadi juga dikembangkan jadi 3D gitu ya, 3 dimensi. Tapi apa yang perlu diperhatikan, bahwa inputnya harus mengikuti inisialisasi yang bisa ditetapkan di awal. Misalnya ini picture-nya ukuran 5x5. Berarti misalnya inputnya ini mau kita kembangkan jadi 3D, tentu layer kedua juga ukurannya harus 5x5. Layer ketiganya 5x5. Seperti itu. Jadi ada multiple layer yang ukurannya 5x5. Begitu. Nah, input yang seperti ini, input 2D seperti ini, yang akan diolah di convolutional neural network. Jadi modelnya seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau yang kita punya itu data ABCD ataupun data tabular seperti ini? Ini kan kayak kolom 1 isinya data apa, kolom 2 isinya data apa. Ini data apa, data apa, data apa. Beda-beda gitu ya. Nah, ini agaknya tidak bisa diproses di convolutional neural network. Kecuali apa? Kecuali data ini kita deskripsi, kita enkripsikan menjadi suatu nilai tertentu sehingga nilai A, B, C, D ini akan menjadi suatu angka tertentu. 2, 2, 3, 3, 4, sampai 6, 6 ini juga menjadi angka tertentu. Nilai ini jadi angka tertentu sehingga apa? Sehingga bisa kita representasikan jadi serupa dengan yang ini. Begitu ya. Nah, ya udah. Pokoknya intinya kita tahu dulu bahwa convolutional neural network itu input datanya adalah gambar. Artinya apa? Dia 2 dimensi. Nah, sekarang kalau kita ternyata punya image yang ukurannya sekian, nah, nilai ini ataupun image ini akan diproses dengan single fully connected neuron. Jadi akan ada sebuah hidden layer yang misalnya kita pakai feed forward aja gitu ya, yang regular, neural network biasa, berapa banyak weight yang harus kita hitung? Berapa banyaknya adalah 120.000 weight. Tentu ini sangat tidak efektif gitu ya. Bakal sebulan kali menyelesaikan neural network biasa kalau inputnya image. Nah, karena itu kita perlu yang namanya convolutional neural network. Dan dengan convolutional neural network, kita bisa merepresentasikan hidden layer yang di regular neural network ini menjadi 3 dimensi. Dan inilah yang nantinya bisa mempercepat proses feature extraction di input convolutional neural network. Gimana sih caranya gitu ya, sahabat? Di sini kalau kita lihat dulu multi-layer perceptron bila dibandingkan dengan convolutional neural network. Apa yang berbeda di sini? Yang berbeda adalah hubungan antara input neuron dengan neuron yang ada di hidden layer. Begitu pula dengan yang terhubung dengan output neuron. Dimana kalau di MLP, lihat koneksinya adalah setiap input harus menuju ke hidden layer neuron. Seperti itu. Berbeda kalau convolutional neural network, beberapa input yang masuk ketika kita telah menetapkan berapa layer yang akan kita gunakan, kita bisa memecah koneksinya gitu ya. Tidak harus semua input terhubung dengan satu neuron ini, tapi bisa jadi kita pecah 2 gitu. Tapi pada akhirnya nanti di outputnya baru kita hubungkan layer-layernya.
seperti itu. Sehingga kalau di multi-layer ini fully connected layer, kalau di convolutional neural network itu hanya partially connected. Itu salah satu perbedaannya antara MLP atau regular neural network dengan CNN. Nah, di sini juga salah satu visualisasi ya, perbedaan antara MLP dengan CNN. Kalau yang satunya ini flat, datar, gitu ya, karena ini data-data tabular, hanya kayak data time series satu gitu. Berbeda dengan CNN, datanya ada 2 dimensi. Lalu layer-layernya juga tabular sesuai dengan input layer, sampai output layer juga tabular ya. Dan berbeda dengan CNN, di mana layer-layernya ini bentuknya 3 dimensi. Namun, outputnya apa? Outputnya baru dia akan tabular, seperti itu. Dan bagaimana sih cara CNN ini bekerja? Cara CNN bekerja yaitu ketika kita memberikan input, CNN akan melakukan feature extraction dan classification ya, karena ini kalau di contoh ini CNN-nya digunakan untuk klasifikasi. Berbeda kalau CNN-nya digunakan untuk regresi, gitu. Karena term yang digunakan adalah klasifikasi, tentu input ini akan dicek. CNN akan ngecek input ini nih nilainya sesuai dengan kelas yang mana ya, gitu. Dan CNN bisa melakukan desisi apakah benar atau salah. Apakah nilainya X atau O, gitu. Dan misalnya ada input seperti ini, tentu kalau dimasukkan di CNN, dia harus nilainya X, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau nilai X-nya ini tidak sebaik ini? Misalnya kalau dipakai ke detection dari tulisan tangan, misalnya ya, tulisan tangan. X itu kan nggak selalu X seperti ini. X itu ada kadang yang meletet ke atas, ada yang di tengah-tengah kecil, ada yang mingslip, gini ya, atau ada yang tebal. Nah, begitu pula dengan O-nya. Bagaimana CNN bisa membedakan? Ya, bagaimana bisa membedakan gambar dengan dimensi sama, tapi memiliki nilai yang berbeda di setiap pixelnya. Gitu. Nah, let's see. Kalau kita lihat suatu gambar ini, tiap elemen di dalamnya, pixel ya, kalau nggak salah namanya, itu ada nilainya kan sebenarnya. Kenapa gambar itu kalau kita lihat bisa warna-warni, karena sebenarnya di dalamnya ada nilai-nilai tertentu. 0 misalnya kalau black, terus yang paling tinggi 255 kan ya, kalau nggak salah. Kalau warnanya apa gitu, putih ya. Nah, tapi kalau di sini, sebagai contoh, yang -1 ini hitam, yang 1 ini putih. Sedangkan kalau kita lihat, kan ini reference-nya. Sedangkan ini adalah sampelnya yang akan dicek oleh CNN. Nah, kita lihat adalah di mana posisi 1 dan -1-nya gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah ini serupa dengan X reference? Tentu jawabannya tidak, karena bagian sininya tentu sangat berbeda gitu ya, bagian 1 dan -1-nya. Nah, karena pattern tadi itu tidak match 100%, tidak serupa, tentu komputer nggak bisa mengklasifikasi nilai itunya, layernya menjadi suatu nilai tertentu. Ya, maksudnya tidak bisa mengklasifikasi bahwa gambar tadi itu adalah X. Nah, sekarang bagaimana sih CNN ini bisa bekerja agar bisa mengklasifikasi gambar tadi? CNN itu membutuhkan layer-layer layaknya NLP tadi. Namun, layer-layer yang digunakan di CNN itu berbeda. CNN, selain input layer, dia butuh yang namanya convolutional layer. Selain convolutional layer, dia butuh dari convolutional layer ini masuk ke value layer. Lalu dari value layer, feature map-nya tadi nanti akan masuk ke pooling layer. Lalu pooling layer baru dikoneksikan menjadi fully connected layer. Sehingga setelah fully connected layer, baru dia masuk ke output.
gitu ya. Jadi perjalanan suatu input di CNN itu harus melewati 4 layer ini, at least. Bisa jadi tidak hanya 4 ini, tapi kayak diulang-ulang. Habis dari pool, masuk ke convolutional layer lagi, masuk ke ReLU lagi, pool lagi, atau ada 2 set 3 ini gitu ya. Seperti itu. Convolutional layer ini digunakan untuk menghitung output neuron yang dikoneksikan secara lokal dari setiap input. Jadi ini yang berperan sebagai kayak feature extraction ya. Dan cara untuk menghitung convolutional layer-nya adalah dengan melakukan dot product dari setiap weight yang ada pada layer inputnya. Dan nanti satu gambar besar itu kayak dicacah, kayak dicek dengan suatu filter kecil, dicek sampai semua bagian yang ada di gambar input tadi itu ter-scan, seperti itu ya kira-kiranya. Dan ReLU layer ini nantinya yang akan diaplikasikan untuk mengolah data yang udah dihasilkan oleh convolution layer. Value ini akan digunakan untuk mengkondisikan nilai yang ada di convolution layer untuk menjadi suatu nilai yang sesuai dengan threshold-nya. Lalu, dari value layer ini dimasukkan ke pool layer ataupun pooling layer yang bertugas untuk mendownsampling nilai yang ada di feature map hasil dari value layer. Pooling layer ini bisa jadi max pooling atau average pooling ya. Ada 2 tipe. Lalu hasil dari pooling layer dikoneksikan dengan fully connected layer. Yang bingung? Nah, sekarang ini. Misal kita punya nilai ini, how to determine this picture gitu ya. Gimana cara kita menentukan nantinya apakah nilai yang ini nih X apa bukan ya gitu. Nah, convolutional layer di sini peranannya adalah untuk mengidentifikasi nilai yang ingin diamati. Dari gambar tadi yang berperan kan yang berperan adalah nilai putihnya kan ya, nilai yang bernilai 1. Elemen yang bernilai 1. Convolutional layer akan mengidentifikasi pola ataupun features bukan hanya dari masing-masing pixelnya gitu, tapi kayak lebih ke suatu bagian tertentu gitu ya. Ada suatu region tertentu yang diamati. Nah, dari sini intinya adalah dalam convolutional layer kita harus memastikan besar filter yang digunakan untuk mengamati ini. Hyperparameter apa yang harus kita tuning di convolutional layer? Yang harus kita tuning adalah size dari filternya ini. Bisa jadi 2x2, atau 3x3, atau kalau mau lagi 4x4. Karena kalau semakin detail, tentu yang semakin kecil semakin baik gitu ya. Tapi jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil berarti nanti identifikasinya per pixel gitu. Dimana itu tidak berefek kalau di CNN. Jadi at least 2x2 atau mungkin 1x2 ya kan, atau 3x3. Nah itu terserah, tergantung dengan intuisi dari desainer. Nah setelah kita menentukan size dari filternya, di sini kita bisa juga ngeset bukan hanya size, tapi mengeset filter apa yang akan kita gunakan. Gitu ya. Jadi ada berbagai macam filter, dan itu sebenarnya bisa kita set sendiri. Namun kalau kita pakai MATLAB, kita sayangnya belum bisa mengeset filter yang sesuai dengan keinginan kita seperti ini. Kita harus kayak menggunakan yang ada, dan biasanya yang ada itu kayak gini, yang 111, -1, -1, dan nggak ada yang model seperti ini kalau nggak salah. Begitu ya.
Jadi nanti filter inilah yang kita gunakan untuk nge-slide atau nge-scan input yang ada di sini. Gimana cara scanningnya? Seperti ini. Dengan size tertentu dan nilai tertentu dari suatu filter, kita aplikasikan dia ke setiap bagian. Jadi satu-satu gitu ya, kayak main geser-geser di puzzle. Jadi dari sini, terus ke sebelahnya lagi, sebelahnya lagi, terus sampai semua bagian yang ada di picture ini ke scan. Nah, ini contohnya. Misalnya stripe itu sama dengan 1, intinya stripe sama dengan 1 ini juga hyperparameter yang harus kita set di CNN. Dan stripe sama dengan 1 intinya apa? Dia hanya jeda 1. Berarti nanti kalau ini sebagai inisialisasi awal dari si filter, yang kedua ada di mana dia gitu ya. Yang kedua nanti ada di sini mulainya sampai ke 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai sini. Nah, kalau stripe-nya 2 gimana? Kalau stripe-nya 2 tentu kalau awalnya di sini dia harus digesernya 2, 1, 2. Nah, berarti mulainya nanti di sini. Kalau stripe-nya 2. Paham ya? Kalau stripe-nya 3, 4, 5 ya terserah. Intinya stripe tentu mempengaruhi proses feature extraction dari convolution layer. Gitu ya. Seperti itu kira-kiranya. Nah, sekarang sebagai contoh kita punya filter size 3x3 dengan stripe 1 dan padding 0. Padding 0 maksudnya apa? Padding itu fungsinya kayak menambah kayak apa ya, ruang tambahan gitu. Karena kadang kan ini kita slide, bagaimana kalau nanti sampai di sini? Nah, kan dia biasanya kalau filternya ukurannya 3 ya berarti kan harus 3. Nah, padding ini membantu menambahkan ini. Gitu. Nilai paddingnya ini bisa jadi nilainya adalah 0 gitu ya. Dan kalau padding 0 ya intinya dia nggak pakai padding ini. Gitu. Jadi cuma sampai nanti misalnya ini stripe 1, ketika sampai di sini dia harus pindah ke baris selanjutnya. Iya benar, baris selanjutnya seperti itu. Nah, kalau paddingnya itu sama dengan 1, setelah dia ada di sini, si filternya masih bisa geser 1 karena ada bantuan padding ini. Bagaimana kalau paddingnya 2? Paddingnya 2 ya nambah lagi 1 di sini. Gitu ya, kira-kiranya. Itu adalah maksud dari padding. Untuk detailnya silahkan cari sendiri. Nah, sekarang kita sudah punya filter size, kita sudah nge-set stripe-nya berapa, set padding-nya berapa, how it works. Nah, kita jalankan awalnya dari ujung tentu, lalu karena stripe-nya 1, geser 1 lagi, terus, ya kan? Nah, terus sebenarnya kalau proses geser-gesernya apa sih yang dilakukan? Nah, selain dia scanning seperti ini, sebenarnya cara perhitungannya adalah kita tuh mengalihkan setiap elemen yang ada di filter dengan nilai yang kita scan. Dan proses perkaliannya per elemen gitu ya, dengan per elemen dengan address yang sama. Misalnya 1-1 di filter ya akan dikalikan dengan 1-1 di scan region-nya ini. Nah, tinggal kita kalikan dan ini namanya feature map. Jadi nilai size filter ataupun stripe ataupun padding itu nanti akan mempengaruhi berapa banyak feature map yang bisa kita hasilkan dari suatu gambar, gitu ya. Tentu semakin besar filternya, feature map-nya semakin sedikit. Nah, sekarang tergantung lagi
apakah jumlah feature map tersebut akan sesuai, akan menghasilkan hasil yang baik atau tidak. Nah, itu kan tergantung dari trial dan error, seperti itu. Atau tergantung dari intuisi desainernya. Nah, anyway, setelah kita hitung nih ya, setiap filter dengan nilai scan region-nya, terus kalau yang di sini 1 ya dikalikan 1, ini min 1 ya dikalikan min 1, ini min 1 dikalikan min 1. Kalau di sini min 1 kali min 1 gitu ya. Akhirnya apa? Nanti feature map ini yang ukurannya sama dengan filter size akan terpenuhi. Ini. Dan dari situ, setelah kita punya feature map ini, setelah kita punya feature map, apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, sekarang kita kayak mengekstrak feature map ini menjadi suatu nilai tertentu. Dari sini, apa yang kita lakukan? Kita melakukan average dari berapa elemen yang ada di filter dengan jumlah dari nilai yang ada di feature map. Dan misalnya di sini nilainya adalah 1, ya dipasang sesuai dengan ini kondisinya gitu ya. Dan dia diisi di centernya. Kemudian bila terus berjalan gitu ya, dan sudah sampai di lokasi ini misalnya, terus kita menghitung lagi kan. Nah, di sini apapun yang ada di dalam feature map ini, ya kita summation, terus dibagi dengan jumlah elemen yang ada di filter, maka akan ada suatu nilai. Nah, nilai inilah dipasang lagi di lokasi yang lagi di-scan. Terus, tentu akhirnya kita bisa mendapatkan ekstrak dari gambar yang pertama kita lihat tadi. Bahwa nilai input ini bila di-scan dengan filter, maka akan menghasilkan feature map. Nah, kalau ini sekarang adalah feature map keseluruhan hasil dari convolutional layer. Gitu. Dan bagaimana mendapatkan setiap elemennya? Caranya seperti tadi. Nah, ketika input size-nya adalah 9 dan kita pakai filter 3x3, thread 1, filter 1 dengan predit 0, ternyata bisa menghasilkan feature map dengan ukuran 7x7. 7-nya ini apa? 7 bisa jadi 7 kali ke kanan dan 7 kali ke bawah. Ya enggak? Seperti itu. Maka elemen yang ada di feature map-nya adalah seperti ini. Dan kalau kita mau menghitungnya dengan rumus feature map ini, nilainya adalah seperti berikut. Dengan cara 1 plus input size dikurangi dengan filter size ditambah 2 padding per right-nya berapa. Maka kita akan dapatkan ukurannya. Tapi kalau cara bodoh-bodohan, nggak hafal rumusnya, ya kita lihat aja. Dan kita hitung manual gitu ya, stride-nya, pergeseran filternya. Gitu. Dari convolutional layer kita lihat bahwa ini ada beberapa feature map dan ini tergantung dari filter apa yang kita pakai. Apa bedanya 1, 2, dan 3? Tentu dari susunan filternya. Yang ini 1 dan off diagonalnya min 1, sedangkan yang ini selang-seling dan yang satunya kebalikan dari yang pertama. Tentu akan menghasilkan apa? Menghasilkan feature map yang berbeda nilainya, gitu ya. Dan dari sini, kalau kita lihat, apa yang selanjutnya akan kita lakukan ketika kita telah memiliki 3 output dari convolution layer ini. Nah, sekarang kita akan lakukan, masukkan 3 tadi, hasil dari convolution layer, ke rectified linear unit. Dan rectified linear unit tadi kita tahu fungsinya adalah antara dia 0 atau nilai maksimumnya, gitu kan ya. Nah, sehingga ketika kita lihat di sini, ya antara 0 atau nilai maksimumnya. Nah, kalau ini ada suatu nilai, berarti karena masuk ke fungsi ini, dia bernilai. Bagaimana kalau sebelahnya yang 0,11?
dia kurang dari 0, ya kan? Dan maka dari itu setelah masuk ke fungsi max, fungsi ReLU, dia akan menjadi 0. Jadi ini kayak proses mengarahkan ke suatu range tertentu. Dan terus, akhirnya kita lihat bahwa yang awalnya ada nilai min, dia sekarang sudah rectified linear unit. Dia bernilai 0, seperti itu. Nah, dan akhirnya apa? Output dari ReLU unit adalah nilai-nilai picture yang awalnya tadi image itu ada nilai ada nilai negatif, sekarang semua bernilai 0 atau nilai maksimumnya. Nah, dari situ image tadi akan diproses di pooling layer. Dan pooling layer ini tugasnya adalah mendownsample nilai-nilai yang ada di image sebelumnya. Dan pooling layer ini memiliki fungsi untuk mengurangi size, mengurangi ukuran tempat dari suatu representasi image seperti itu. Dan pooling layer bisa juga digunakan max operation. Jadi pooling layer ini bisa max pooling atau average pooling. Gimana tuh maksudnya? Nah, kita lihat. Dalam pooling layer, kita juga harus menentukan yang namanya filter size. Pooling filter size. Di sini tentu supaya lebih berefek ataupun lebih efektif, bisa jadi kita pakai filter size-nya 2 kali 2 gitu ya. Karena kan lumayan ya, sudah ada 4 sampel di dalamnya, dan dari 4 sampel kita ekstrak menjadi 1 saja. Jadi itu maksudnya fungsi downsample. Yang awalnya ukurannya sekian, 7 kali 7, dengan diekstrak menggunakan filter size dari pooling gitu ya. Downgrade kan, sekarang ukurannya down size, 7 kali 7 jadi 4 kali 4. Nah, sekarang bagaimana caranya? Filter ketika dipasang di sini, kita lihat dari keempat ini, karena ini tadi pakainya max pooling, ya, max pooling. Tentu dari 4 ini kita lihat mana yang paling maksimum, itu yang kita pasang di sini, menjadi representasi dari satu sel ini. Berbeda kalau average pooling. Average. Dari nilai ini, ditambahkan dibagi 4, itu yang menjadi representasi di sini. Begitu ya. Dan terus, kalau kita lihat ini, yang paling tinggi adalah 0,33, dan paling rendah adalah 0, maka tentu yang diambil yang paling tinggi. Lihat, akhirnya max pooling layer-nya berisi seperti ini. Nah, ketika kita punya 3 image, dan sekarang sudah melalui proses yang max pooling, kita dapatkan hasil ini. Lalu, apa yang kita lakukan sekarang? Kita lakukan adalah, ini prosesnya sebenarnya kalau diilustrasikan, kondisi yang awalnya inputnya ada 3, ternyata dengan convolution layer, dia bisa jadi 64, karena ada 64 proses filter yang tadi. Ya. Dan dari sini, masuk ke pooling layer, dia bisa size-nya berubah jadi 112. Kalau yang awalnya 224, dia jadi 112. Nah, ini tergantung tentunya dari ukuran filternya. Nah, kalau yang tadi contohnya kan dari input, masuk convolutional layer, terus value, terus max pooling, terus udah gitu kan. Nah, ini ada juga salah satu contoh di mana kita pakai beberapa layer convolutional dan beberapa layer pooling gitu ya. Nah, ini tentu tergantung dari kita mau nyoba-nyoba. Gitu. Intinya, semua itu ya tergantung desain tadi. Nah, kemudian setelah keluar dari pooling layer, apa yang kita lakukan? Kita tinggal masukkan ke fully connected layer yang mirip dengan forward neural network layer. Dari sini, kita, ini proses flattening sebenarnya.
apa ya flattening itu? Pendataran. Pokoknya intinya yang awalnya 2 dimensi jadi 1 dimensi. Yang awalnya 2 dimensi jadi tabular ataupun time series. Gini ya, jadi 1 kolom saja. Seperti itu. Dan dari sini ya prosesnya seperti neural network biasa. Dari sini, dari fully connected, habis itu keluar ke yang namanya output layer, seperti itu. Dan di output layer ini sebenarnya prosesnya ya summation dari perkalian antara weight yang ada di fully connected dengan inputnya, seperti itu. Dan akhirnya nanti bisa merujuk ke desisi apakah dia X atau 0. Katanya gitu. Dan berarti kalau kita bisa lihat di CNN ini, hyperparameternya apa ya? Hyperparameternya kalau kita lihat ada di convolutional layer sendiri, itu ada beberapa, ya 3 ini. Di pooling layer ada beberapa juga, dan di fully connected layer ada beberapa juga. Jadi kira-kira ini sebenarnya yang harus kita set di awal ketika kita mau mendesain suatu permasalahan harus diselesaikan dengan CNN. Dan ya, seperti itu ya. Jadi, dan untuk kayak aplikasinya, berapa banyak convolution layer, ini juga tergantung dari kita mendesainnya. Kadang satu saja sudah cukup. Yang kayak di tutorial MATLAB itu biasanya satu set saja sudah cukup. Convolutional value, pooling, fully connected, udah keluar output. Tapi kadang untuk permasalahan tertentu dia tidak cukup. Dan ini perkembangannya. Perkembangannya ini benar-benar digunakan dari LeNet, AlexNet, sampai ke ResNet ini benar-benar digunakan buat menyelesaikan image processing gitu ya, dan image classification. Dan yang sampai sekarang masih ramai dipakai, walaupun agak diubah-ubah sedikit tuh yang AlexNet. Nah, kalau AlexNet ini tapi buat jaringan yang besar, buat yang megapikselnya itu besar gitu. Kalau kita cuma perlu yang sedikit ya nggak perlu pakai yang jaringan-jaringan yang sudah famous seperti ini nggak apa-apa. Kita bisa desain sendiri. Begitu kira-kiranya, dan ini sudah setengah 12 ya, dan ternyata masih 2 lagi. Saya rasa habis ini mungkin bisa lihat langsung dulu recurrent-nya sebentar. Itu tadi kan kalau yang convolutional layer, dan ini sebenarnya saya mau lihatkan kalau kita memakainya dalam suatu proses tertentu gitu ya. Ini contohnya yang saya kerjain gitu. Kita mau ngelakuin yang namanya forecasting, PV forecasting. Dimana sebenarnya kan tadi saya bilang bahwa input itu kalau CNN harus yang namanya picture. Padahal kalau kita lihat semua itu tergantung dari desain si designer, ya enggak? Semua itu sebenarnya kan kayak keefektifan tools yang kita pakai itu sebenarnya tergantung dari skill desainernya. Bagaimana dia merepresentasikan satu masalah, bagaimana dia merepresentasikan input dan outputnya, dan bagaimana dia merepresentasikan ataupun memiliki intuisi untuk mendesain strukturnya. Nah, kalau yang saya lakukan di sini, saya nggak punya input image, saya nggak punya input sky camera, tapi saya punyanya hanya historical data ataupun time series data. Time series data berarti serupa dengan apa? Serupa dengan contoh yang tadi. Serupa sama contoh yang tabel A, B, C, D, terus 1, 2, 3, 4, ada 1 A, B, C, D, seperti itu kan. Nah, yang saya lakukan